Dan target besar bangsa kita adalah 3. Mempersiapkan pemuda ini. Yang pertama itu adalah menanamkan jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan. Yang pertama. Yang kedua adalah jiwa kepeloporan. Peloporan. Nah, yang ketiga jiwa kewirausahaan. Oke, benar. Ini dia yang terus menjadi permufakatan di bangsa ini. Nah, pada saat wirausaha ini pun artinya sangat luas, bukan hanya menjadi pedagang, tapi dia bisa berusaha untuk diri sendiri menjadi ASN, menjadi macam-macam. Nah, 3 hal inilah terus kita tanamkan kepada generasi muda, sehingga memiliki modal yang cukup untuk menempuh kehidupannya, membesarkan keluarganya, dan juga tentu tetap mempertahankan ideologi dalam kebersatuan bangsa Indonesia ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau dimanapun kalian berada. Nah, nggak bosan-bosannya nih, Icut selalu mengingatkan untuk Sobat Diskominfo sekalian selalu jaga kesehatan ya di masa-masa pandemi ini. Nah, kali ini kita di podcast Diskominfotik Provinsi Riau, Studio Haidir Tanjung. Nah, pada tahu nggak sih dengan kata-kata beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Yaitu kata-kata dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Nah, pemuda seperti apakah nih yang dibutuhkan oleh bangsa ini? Langsung aja kita ngobrol santai bersama Kak Tony Wardiansyah, SSI selaku Ketua Majelis Pemuda Indonesia KNPI Provinsi Riau. Halo Kakak. Halo juga. Iya, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih Kak Tony ya? Sehat walafiat. Dalam masa pandemi kita harus tetap ikut protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Karena alhamdulillah khusus di Riau ini sudah ada penurunan, ini harus kita jaga. Mudah-mudahan dengan vaksinasi oleh pemerintah kita dapat kekebalan secara masif sehingga di tahun depan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Kita doain ya Kak ya, semoga pandemi COVID ini cepat surut nih di Indonesia ya Kak ya. Nah Kak, berbicara tentang Sumpah Pemuda, Kakak kan selaku Ketua Majelis Pemuda Indonesia KNPI Provinsi Riau. Nah, di tahun 2021 ini kita memperingati ke-93, benar ya Kak ya? Nah, bagaimana nih Kak? Kakak melihat perkembangan dan peran pemuda dalam mengisi berbagai sektor pembangunan di negara kita, khususnya di Provinsi Riau. Jadi memang cerita Sumpah Pemuda kita bagi 3 tahap lah. 3 tahap zaman. Pertama zaman di mana jelang Sumpah Pemuda itu sendiri. Yang kedua zaman di antara Sumpah Pemuda dan hari ini. Yang ketiga adalah zaman ke depan pemuda Indonesia ini mau dibawa kemana. Oke. Nah, saya pertama sedikit menceritakan perihal jelang Kongres Pemuda 1928. Oke, baik. Bahwa jika perjuangan pergerakan Kesultanan Islam pada saat itu untuk bebas dari penjajahan Belanda, ini bersifat masing-masing. Maka tidak ada yang berhasil untuk memerdekakan bangsa ini. Nah, 1901 itu menjadi sebuah lonjakan besar di bangsa kita ini dengan bersatunya umat Islam di dalam perkumpulan Syarikat Dagang Islam. Nah, sebagai mayoritas itu Islam sudah mulai bersatu pada saat itu di luar kesultanan Islam. Nah, 1908 ini adalah kebangkitan kedua ini pemuda. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jawa ini adalah mayoritas dari dulu sampai sekarang. Iya benar. Nah, bangsa Jawa pada saat itu di Universitas Sofia Fakultas Kedokteran, mahasiswa kedokteran membentuk organisasi modern pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo, ya. Nah, inilah menjadi kebangkitan nasional yang kita anggap, yang kita peringati setiap tahunnya. Nah, dari 1908 sampai 1928, sangat banyak organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi partai politik, maupun organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan di bawah daripada organisasi-organisasi Islam dan agama-agama lain. Nah, puncaknya 1928 itu Kongres Pemuda yang kedua, 2 tahun persiapannya, ini merangkai seluruh yang ada perhimpunan-perhimpunan pemuda Indonesia. Nah, alhamdulillah tahun 1928 itu muncullah kesepakatan di antara pemuda Indonesia pada saat itu, maka bermufakat para pemuda saat itu dan bersumpah bahwa
satu tanah air, satu bangsa, yaitu Satu bangsa bahasa. Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu, karena sangat mudah dicerna oleh seluruh bangsa pada Iya, saat itu. benar Nah, sekali. itu tahap pertama daripada Sumpah Pemuda. Nah, dari 28 sampai tahun inilah kita anggap ada beberapa kejadian juga. Pada saat terkonsolidasinya Sumpah Pemuda itu, Ya. organisasi kepemudaan baik yang bersifat agama maupun nasionalis semakin berkembang. Nah, inilah yang membuat pergerakan nasional itu menuju kemerdekaan bangsa Indonesia, yang memang kita akui bahwa pada saat itu ada Perang Dunia Kedua antara Jerman dengan Amerika dan sekutunya, dan Perang Asia Timur Raya di daerah kawasan kita. Oke. Nah, peran pemuda pada saat itu sangat penting, yaitu dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sahrir, ini untuk dapat mengambil momentum dari kejadian dunia ini, dan alhamdulillah pada tanggal 9 Ramadan 17 Agustus 45 kita memproklamirkan kemerdekaan. Nah, dari tahun 45 itu juga partai-partai politik, organisasi kepemudaan terus berkembang. Begitu juga dengan kepanduan-kepanduan di bawah World Organization Scouting Movement, ini juga berkembang menjadi sayap-sayap partai politik pada saat itu. Oke. Nah, tahun 66 ini semi reformasi, ada gerakan mahasiswa besar-besaran. Nah, tahun 73 pada saat kita di Orde Baru. Nah, dari negara pada saat itu ingin membuat organisasi tunggal untuk pemuda. Oke. Nah, maka ada 5 organisasi pada saat itu, organisasi kepemudaan. Itu ada kawan-kawan dari HMI, ada GMKI, Generasi Muda Kristen Indonesia, terus ada PMKRI, dan ada dari yang ini ada Pemuda Katolik ya, Perhimpunan Pemuda Katolik, dan PMII. 5 organisasi ini bermufakat lah untuk meneruskan aura perjuangan 1928, yaitu berdirinya sebuah wadah berhimpun organisasi yang disebut dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia, tepatnya tanggal 23 Juli tahun 1973. Nah, dari 73 sampai saat ini tentu KNPI sebagai wadah berhimpun seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Nah, ini zaman kedua. Nah, kalau Icut bilang tadi kan, apa peran kita nih? Iya, benar. Nah, tidak seluruh pemuda ini suka berorganisasi. Benar. Ada yang dia tamat sekolah itu sebagai pelajar, dia langsung ke dunia profesinya. Iya, seperti rekan-rekan kita yang masuk TNI, masuk Polri, masuk menjadi advokat, masuk menjadi ASN dan lain sebagainya. Nah, sebagian juga dia berorganisasi sebagai aktivis. Nah, jadi seluruhnya itu adalah tetap sebagai pemuda Indonesia. Benar. Nah, kita kalau mau melihat pemuda itu tidak hanya bisa dari satu sudut pandang. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009, 11 tahun yang lalu, itu bangsa kita bersepakat bahwa usia pemuda itu 16 sampai 30 tahun. 30 tahun. Nah, walaupun faktanya di lapangan, di KNPI sendiri, itu usia pemuda itu batasnya 40 tahun. 40? Ya, kenapa tuh Kak? Ya, usianya sampai 40 gitu? Sampai sekarang belum dirubah. Gitu. Belum dirubah? Ya, yang ketiga, kalau gerakan pramuka itu usia pemudanya maksimal 25 tahun. 25 tahun. Nah, jadi Icut masih bisa nih 1 tahun lagi. Jadi ada 3. Nah, namun yang akan difasilitasi oleh pemerintah itu adalah organisasi pemuda yang usianya 16 sampai 30. Nah, namun tidak menghentikan kawan-kawan kita organisasi kepemudaan lainnya untuk beraktivitas sesuai dengan anggaran dasar KNPI maupun anggaran dasar OKP masing-masing. Nah, ini yang berhimpun di organisasi-organisasi pemuda. Begitu juga dengan rekan-rekan adik-adik kita yang berada di dunia profesi. Nah, jadi memang setiap instansi TNI Polri dia terus mengkaderkan generasi muda Indonesia ini melalui penerimaan setiap tahunnya langsung profesi. Benar. Nah, tamat SMA itu bisa masuk Caba, bisa. Akpol, Akmil dan sebagainya. Begitu juga dengan ASN yang minimal mungkin S1 dia masuk SN. Nah, ini adalah pemuda Indonesia seluruhnya. Seluruh Indonesia. Nah, aura perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu ada di mana?
untuk organisasi-organisasi inilah kawan-kawan dan adik-adik kita yang aktif di organisasi. Nah, target-target besar bangsa Indonesia di mana? Ada di rekan-rekan kita yang sekarang di dunia profesi. Baik dari sebagai ASN, TNI Polri maupun sebagai wirausaha, pengusaha dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan tetap berkesinambungan terus-menerus sehingga jiwa-jiwa nasionalisme, kebersamaan itu tetap dipertahankan di organisasi-organisasi pemuda. Namun jiwa-jiwa untuk menuju negara maju itu, pemuda ini juga mampu menghidupi dirinya sendiri, menghidupi keluarganya, dan menjadi cerminan dari bangsa bahwa tidak ada pemuda yang menganggur. Nah, jadi memang itulah kira-kira gambaran zaman kedua ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu yang ke depan. Mengaca daripada posisi pemuda hari ini, maka ya selaku pembina pemuda pada saat ini, dan bahkan pemerintah pun tetap memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan, dan ormas-ormas dan partai-partai politik ini kan punya wadah pembinaan kader organisasi pemuda. Misalnya Nahdlatul Ulama itu, ormas Islam yang besar itu, dia punya pembinaan generasi mudanya, ada OKP-nya ada OKP-nya Ikatan Putra NU, ada GP Ansor, ada macam-macam. Nah, Muhammadiyah juga begitu. Ada punya pengkaderan di organisasi. Begitu dengan Ormas Al-Wasliyah. Begitu juga dengan partai-partai politik. Partai Golkar itu memiliki ada AMPI, ada Balidika Karya dan sebagainya. Partai Demokrat itu juga ada pembinaan organisasi kepemudaannya. Seluruh partai politik itu mempunyai tanggung jawab dalam hal membina, mempersiapkan generasi muda ini. Dan target besar bangsa kita adalah 3. Mempersiapkan pemuda ini. Yang pertama itu adalah menanamkan jiwa kepemimpinan. Yang pertama. Yang kedua adalah jiwa kepeloporan. Nah, yang ketiga jiwa kewirausahaan. Benar. Ini dia yang terus menjadi permufakatan di bangsa ini. Nah, pada saat wirausaha ini pun artinya sangat luas, bukan hanya menjadi pedagang, tapi dia bisa berusaha untuk diri sendiri menjadi ASN, menjadi macam-macam. Nah, 3 hal inilah terus kita tanamkan kepada generasi muda sehingga memiliki modal yang cukup untuk menempuh kehidupannya, membesarkan keluarganya, dan juga tentu tetap mempertahankan ideologi dalam kebersatuan bangsa Indonesia ini. Lengkap ya ini Kak Tony ya, dari sejarah dan gimana sih pemuda itu sekarang gitu ya kan. Kak, kira-kira apa sih Kak yang menjadi hambatan generasi muda dalam mengambil peran dalam kerangka peran mereka dalam membangun bangsa ini? Nah, kalau hambatan setiap pengabdian kita untuk Republik ini tentu ada hambatannya. Banyak ya hambatannya. Secara personal maupun secara instansi maupun secara organisasi. Nah, secara personal ini memang ya kembali ke diri masing-masing. Nah, ada 2 nih, secara instansi dan secara organisasi. Instansi ini adalah hambatan kawan-kawan di instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengembangkan dirinya. Terkadang aturan-aturan yang ada dalam pemerintah dan swasta ini sudah sangat mengekang. Jadi kerjanya memang jangan sampai pemuda ini dia menjadi robot gitu. Nah, dia harus tetap mengembangkan kepemimpinannya, kewirausahaannya dan kepeloporannya. Nah, begitu juga dengan instansi lainnya seperti organisasi-organisasi. Nah, ini hambatan tadi tentu kalau saya pribadi tidak pernah curiga terhadap bangsa ini. Nah, pasti bangsa ini melalui pemimpin-pemimpinnya dari Bung Karno sampai Pak Jokowi sekarang itu memiliki arah yang jelas saya kira. Namun hambatan personal, hambatan instansi dan hambatan organisasi ini akan terus dihadapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa. Nah, namun kita tidak juga bisa menyatakan ini kita hidup sendiri di bumi ini. Iya, benar. Bahwa Bung Karno juga selalu, saya baca buku di bawah bendera revolusi Bung Karno, bahwa sekarang ini tidak saatnya lagi kita cerita nasionalisme sebenarnya, karena di dalam jiwa kita itu sudah nasionalisme. Kita harus mampu memiliki jiwa tambahannya itu internasionalisme. Bahwa ya. kita hidup di antara orang-orang bangsa-bangsa lain. Benar. Nah, pada saat kita membawa diri kita ke bangsa-bangsa lain, maka bangsa lain itu melihat nasionalisme kita.
Nah, alhamdulillah dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, terutama ya 4 tahun terakhir, saya kira menurut saya itu nasionalisme ini sudah mulai kembali hadir di dalam jiwa para pemuda Indonesia ini. Nah, itu hambatan personal, organisasi dan instansi. Oke. Nah, apapun ceritanya, saya kira hambatan itu bagi seorang pemuda tidak akan pernah menjadi halangan. Oke. Nah, namun titik tengahnya apa? Tidak boleh juga terlalu frontal pada saat pemuda itu bekerja di swasta. Karena ingin kebebasan bersuara, maka melanggar aturan-aturan atau norma-norma di instansinya. Benar. Nah, contoh, ada dia seorang ASN. Nah, dia punya media sosial. Oke. Nah, dia ingin mengungkapkan perasaannya perhatian terhadap rakyat kecil yang ditindas misalnya. Nah, karena dia ASN, dia membuat berita, membuat tulisan di media sosial, ini mencaci maki pemerintah. Padahal yang bersangkutan adalah juga unsur pemerintah. Iya, benar. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu. Iya. Nah, memang barangkali banyak di instansi pemerintah itu kawan-kawan pemuda ini yang tertahan ideologinya. Tapi jika jika diungkapkan itu salah, jika tak diungkapkan itu juga menjadi sebuah beban bagi yang bersangkutan. Oke. Nah, saya mengingatkan nih dari kelompok yang bukan aparatur pemerintah bahwa kita tuh harus percaya dengan pemerintah kita saat ini, itu aja. Oke. Nah, baik itu eksekutif maupun yang legislatif kita dalam membuat aturan-aturan perundang-perundangan ini. Karena apa? Karena ini keyakinan saya sebenarnya dari zaman Bung Karno sampai saat ini, itu menurut saya ini takkan mungkin seorang pemimpin itu menjerumuskan rakyatnya. Iya, benar. Meskipun kita tahu dari Sabang sampai Merauke, kepala kita sama hitam, tapi pemikiran kita beda-beda. Begitulah indahnya bangsa kita ini, memang menyatukan berbagai suku, ras, agama, dan juga berbagai pola-pola pemikiran. Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah seni dalam memimpin bangsa ini, saya kira gitu. Oke. Nah, gimana nih pandangan Kak Tony sendiri untuk pemuda yang mungkin kan pemuda itu katanya dari umur 16 sampai 30. Menurut Kakak gimana nih pemuda milenial sekarang ini gimana? Ya. Mengkhawatirkan untuk bangsa ini ke depannya atau gimana nih? Ya, kalau mengkhawatirkan tentu yang mengkhawatirkan pemuda milenial itu adalah para orang tua hari ini. Oke. Orang tuanya yang khawatir ya. Mengkhawatirkan. Oke. Nah, maka pepatah kuno mengatakan not the gun but man behind the gun, kata. Bukan pistol yang akan membunuh itu, tapi adalah orang yang memegang pistol. Pistol ini atau senjata itu apabila diberikan kepada anak kecil, dia nggak tahu nih mau diapakan. Nah, senjata itu apabila di tangan koki, dia pasti digunakan untuk memasak. Iya. Okay. Tapi pada saat senjata digunakan oleh penjahat, kriminal, dia akan digunakan untuk kriminal. Nah, jadi bukan senjata itu yang salah, tapi orang yang memegang senjata. Okay. Nah, begitu juga dengan zaman milenial sekarang ini, zaman keterbukaan, bahkan sampai ke tempat tidur kita, ya perihal keterbukaan informasi. Nah, seluruh rata-rata kita sudah punya smartphone yang semuanya bisa diakses kapanpun dan dimanapun asal ada paketnya, kan gitu. Iya, benar. Asal ada kan paket gitu. Terus handphonenya Android juga ya. Android. Nah, ini anak-anak zaman sekarang ini dari SD sampai SMA, nah, itu kan apalagi masa pandemi, Iya. memang jadi kebutuhan pokok dia untuk dalam belajar. Nah, ini adalah senjata. Apabila smartphone ini dijadikan senjata untuk pendidikan, maka benar-benar dia bermanfaat untuk pendidikan. Iya, benar sekali. Nah, namun senjata ini kan terus dipegang ini. Iya. Tidak 24 jam anak-anak bangsa kita sekarang untuk belajar, tapi dia menggunakan untuk hal lain. Oke. Nah, inilah yang perlu kontrol kita bersama, bukan hanya orang tua, tapi kita abang-abang lah, senior untuk kepada adik-adiknya. Karena untuk memfilter itu kita tak mampu. Tak mampu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan yang aktif dalam bidang keagamaan, nah tokoh-tokoh agama juga terus sudah terjun juga di dalam dunia maya itu. Iya. Nah, maka ada keseimbangan saya kira di dunia internet itu antara baik dan buruk, tergantung siapa menggunakannya. Iya, benar nah, sekali. kita terus sosialisasi kepada generasi muda, anak-anak bangsa ini supaya
menggunakan teknologi itu untuk yang baik. Yang buruk Bijak itu tetap ya ada. dalam Nah, menggunakan teknologi. kita tidak bisa mengatakan itu adalah sebuah bencana dengan adanya keterbukaan itu, bukan. Justru kita berselancar, kita berlayar kita di antara itu, lebih banyak kita mayoritas untuk menggunakan kepada hal-hal positif. Oleh karena itu generasi muda kita, anak-anak bangsa kita ini memang selain perhatian kedua orang tuanya, perhatian lingkungan sekitarnya, perhatian senior-seniornya di organisasi, ini sangat penting. Karena tak mungkin hanya orang tua, tetangga, senior, pemerintah, ini teruslah kita perjuangkan untuk memperhatikan generasi muda ini. Karena memang jika kita fokus kepada generasi muda yang suka dengan hal-hal negatif, ini akan menjadi melemahkan kita juga. Bumerang Sangat ya, banyak sebenarnya pemuda ini, bahkan sangat tinggi presentasinya bahwa menggunakan teknologi itu sebagai untuk hal-hal yang positif. Iya benar. Nah, jadi kita mesti percaya nih dengan pemuda kita. Tapi Kak percaya nggak sih kalau pemuda sekarang ini pada kreatif semua? Nah, di situ dia. Maka oleh karena itu, karena ini sudah menjadi kebutuhan, maka muncullah kepeloporan tadi. Nah, kepeloporan tadi, saya punya Android nih, paket ada di rumah, wifi ada. Terus saya kok hanya nonton YouTube saja nih, kok hanya apa? Nah, kreativitas itu sudah mulai muncul. Buat karya mereka. Buat karya dalam bentuk apapun. Bahkan sudah banyak juga untuk berjualan online. Nah, ini ada upaya-upaya. Nah, istilahnya kreativitas pemuda itu bukan hari ini. Sudah beberapa tahun juga sudah muncul. Nah, inilah kita kembangan terus gitu. Baik dalam bidang seni dia, dalam bidang politik, membuat podcast dia misalnya kan. Terus membuat acara masak macam-macam, ada jualan dia. Nah, ini adalah salah satu bentuk kepeloporan pemuda itu untuk dirinya sendiri. Sehingga memanfaatkan teknologi yang hari ini untuk hal-hal yang positif dan bahkan menghasilkan. Iya, dia tidak hanya menghasilkan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsa ini juga ya Kak. Banyak sekali pemuda-pemuda yang memang kreatif, memiliki prestasi banyak, bahkan namanya sampai keluar negeri ya benar ya Kak ya? Oke, berarti nggak terlalu mengkhawatirkan di dunia ini ya. Oke, baik. Nah Kak, apa sih yang harus dilakukan oleh generasi muda tersebut agar bisa berkiprah dalam mengisi pembangunan bangsa ini? Nah, ini kan luas nih kan. Nah, untuk berkiprah itu, kembali yang saya sampaikan tadi bahwa rekan-rekan pemuda yang berada di TNI saja saya kira. Nah, kiprahnya bagaimana? Ya harus menjadi kader TNI yang mumpuni. Pada saat memimpin TNI itu sudah lengkap ilmunya, fisiknya kuat, pemikirannya kuat, sehingga kita seluruh bangsa ini percaya dengan TNI. Begitu juga dengan kawan-kawan pemuda di kepolisian. Nah, baik di ASN, baik di pengusaha, kontraktor dan lain sebagainya. Jadi istilahnya dalam seluruh sendi kehidupan itu kita harus tetap terus belajar. Belajarnya tentu belajar yang baik-baik aja, ya. Yang buruk itu cukup diketahui. Karena apa? Perlu permufakatan besar kita. Dulu kita sudah disatukan oleh Sumpah Pemuda, maka ke depan ini kita disatukan sama visi bangsa Indonesia itu sendiri, supaya kita cita-cita bangsa kita ini yaitu memajukan kesejahteraan umum, terutama Pancasila kelima, itu adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ini dapat tercapai. Nah, tentu walaupun ada halang rintangan, tentu itu adalah konsekuensi sebuah bangsa. Namun ideologi kita sudah memberi gambar yang jelas bahwa target besar bangsa Indonesia itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, luar biasa nih Kak Tony. Tapi Kak, bangga gak sih punya pemuda-pemuda yang saat ini gitu? Bangga gak sih punya kami? Saya punya kami. Kok gitu ya? Kok kami ya? Karena alhamdulillah saya berkecimpung di dunia kepemudaan, terus di dunia kepembinaan pemuda ini memang negara terus menelurkan nih generasi-generasi muda yang siap pakai lah di masa depan. Organisasi-organisasi kepemudaan ini juga tak henti nih melakukan pengkaderan-pengkaderan. Saya selalu dengan rekan-rekan himpunan mahasiswa Islam, GMKI itu aktif dia dalam, begitu juga dengan apalagi di rekan-rekan kita di Ormas NU Muhammadiyah. Itu sangat tiada henti untuk membina generasi muda ini. Nah,
begitu juga dengan rekan-rekan kita yang saya bilang tadi di komponen-komponen pengusaha. Ini sejak masa pandemi ini saja Iya. di Pekanbaru ini sudah berdiri lebih kurang 100 kafe baru. Iya benar, banyak kafe ya di Ya. Pekanbaru ya khususnya ya. Jadi Banyak sekali kafe. memang perlu tekanan juga pemuda nih. Rata-rata ownernya tuh seumuran 20-an ya kayak. Nah, Benar-benar. ini kita diskusi dengan yang buka-buka kafe. Mm-mm. Ini kan apa namanya, tekanan pandemi ini memunculkan ide. Ide, nah, itu dia. Jadi istilahnya ada hal positif yang kita ambil. Nandang itu yang menangkap pemuda. Cuk. Berarti mimpinya Insinyur Soekarno nih udah mulai-mulai. Nah, jadi memang pemuda pandemi semua nih kita megang. hadapi bersama, kita ikuti aturan pemerintah, Mm-mm. tapi tekanan ekonomi tadi, ya kan, tekanan ya banyak hal itu membangkitkan kreativitas pemuda. Berarti membuka SDM nih. Nah, Sama. dengan satu kafe saja mungkin merekrut 3 sampai 10 orang pemuda lainnya. Ini sudah mengembangkan salah satu dari 3 tadi, yaitu kewirausahaan. Nah, itulah dampak positif saya kira pandemi ini. Pemuda Indonesia anti-anti pengangguran kalau katanya. Ya. Bener ya? Iya ya? Iya bener ya Kak Apalagi Tony ya? generasi milenial ini kan Iya, anti-anti lebih- pengangguran. ya, lebih bebas dia berkata-kata, dia berbuat itu karena dia walaupun dia bekerja sebagai pelayan, tapi dia bangga. Iya benar-benar. Inilah yang harus kita kembangkan. Bukan hanya menjadi salah satu profesi dia jadi bangga. Jadi ini contoh lah TNI, Polri, ASN. Tapi hari ini siapapun pemudanya, walaupun dia pelayan di toko, dia Iya. sudah berbuat untuk negeri ini. Iya, Mengurangi benar-benar. angka pengangguran. Iya benar. Itu dia. Sekarang pemuda itu anti-anti pengangguran kata mereka. Ideologinya yang penting, kita 100% Pancasila NKRI itu penting. Apapun profesinya. Luar biasa. Nah, bicara tentang SDM nih, sekarang kita telah memasuki era global ya Kak ya, di mana persaingan SDM sangat menentukan nih arah pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Apa yang harus mesti dilakukan dan dimiliki oleh generasi muda dalam rangka bersaing di dalam dunia global ini? Inilah visi tema besar bangsa kita. Apa itu Kak? Periode kedua Pak Jokowi ini saya kira memang fokusnya di SDM. SDM. Walaupun kita sadari sembari infrastruktur kita mau menyamai dengan bangsa-bangsa maju. Nah, kita di Riau pun sudah terasa ada jalan tol dan sebagainya. Iya. Tapi kita tahu juga sekian bendungan dibangun, megah di negeri kita ini. Target kita 2024 itu seperti kita ketahui adalah untuk SDM, SDM yang unggul kan ini. Nah, tema bangsa kita ini bukan hanya sekedar tema kalau saya. Itu betul-betul harus kita sosialisasikan, kita publikasikan, kita tanamkan kepada masyarakat, ya khususnya pemuda. Nah, sehingga SDM inilah sekarang target besar bangsa kita. Nah, meskipun kita sadari juga nih bahwa 2 tahun ini pandemi ini juga mengurangi aktivitas masyarakat, khususnya pemuda. Nah, dengan situasi pandemi dan dalam visi dan target bangsa untuk meningkatkan SDM, nah kita kan bermain di antara ini. Nah, pemerintah sudah mulai berangsur melaksanakan kegiatan-kegiatan mempersiapkan SDM yang unggul dalam masa milenial ini, milenial yang dalam masa pandemi. Nah, kan kita berjalan milenial yang dalam masa pandemi ya. Jadi kita ya harus ya keadaan belum normal ini, ya normal baru lah, bukan normal. New normal. Ya tentu harus memiliki strategi dan siasat juga. Nah, tapi outputnya kan udah jelas tadi, Cut, bahwa banyak pemuda yang mulai berkreativitas menggunakan teknologi informasi. Iya, benar sekali. Itu aja. Itu adalah salah satu yang menunjukkan bahwa SDM pemuda itu dengan mungkin baru tamat SMA, tapi SMA Corona nih, ya kan? Semua lulus kan ada angkatan Corona. Ya kan? Itu Icut Kak, angkatan Corona di kuliahnya. Jadi, ya tapi itu tidak mengurangi arti dan makna. Tidak makna. Nah, istilahnya bersama-sama kita bersama pemerintah itu untuk meningkatkan SDM pemuda khususnya menjadi SDM yang unggul. SDM yang unggul. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat Kak, nih banyak juga nih pengusaha-pengusaha muda nih udah mulai banyak ya Kak ya. Banyak sekali nih pengusaha-pengusaha muda. Nah, gimana tuh menurut Kak Tony sendiri?
Ya, pengusaha muda ini sebenarnya dari dulu udah banyak. Tapi ini kayaknya yang umur-umuran baru tamat SMA ini udah jadi pengusaha muda nih Kak. Ya itu alhamdulillah dulunya. Maka ada organisasi HIPMI namanya, Himpunan Pemuda Pengusaha Muda kan. Iya, oke. Nah, jadi apalagi asosiasi-asosiasi pengusaha itu dari dulu sudah ada. Nah, barangkali kenapa lebih populer saat ini? Iya. Itu karena memang teknologi juga. Oke. Dulunya kawan-kawan pemuda yang pengusaha ini terus beraktivitas. Nah, barangkali mungkin sosialisasi publikasi belum maksimal. Nah, sekarang ini membuka kedai aja jadi kita tahu gitu. Iya, karena langsung uploadnya gitu. Iya. Nah, Dan yang punya kedai itu biasanya umurnya baru tamat sekolah Kak. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi memang pengusaha-pengusaha Kalau itu ini emang juga, muda banget ya Kak. ya muda. Itu muda Tamat banget. SMA dia atau tamat kuliah itu langsung membuka usaha. Kayaknya pemuda sekarang tuh udah nggak malu kayak jualan telur gulung juga udah nggak malu mereka. Saatnya. Memang itulah jiwa kewirausahaan tadi. Selama ini memang barangkali doktrin kita berbeda. Bahwa kalian pemuda yang bagus itu kalau calon mertua tanya kerja di mana kan? Iya benar-benar. Ini kan gara-gara calon mertua Cut. Kerja di mana kata? Iya benar. Yang dagang apa? Telur apa? Telur tadi? gulung. Gulung itu tak termasuk pekerjaan dulu. Iya dulu ya. Nah, alhamdulillah sekarang ini apapun profesinya, nah itu juga sudah menjadi sebuah ya peran aktif lah pemuda itu terhadap negeri ini. Yang penting bagi calon mertua itu kan, udahlah Pak, saya memang jual telur Pak, Iya, tapi saya bertanggung jawab. Oh iya, tapi omsetnya saya besar juga nih Pak. Omsetnya ya 3 kali lipat PNS Pak. Oke. Iya benar. Nah Kak, mau tahu nih program apa sih yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh KNPI Provinsi Riau? Nah, ya perihal KNPI Riau saya kira memang ya ini KNPI ya sebagai wadah berhimpun ini dalam beberapa tahun terakhir itu memang terjadi. Kita kenalan dulu nih KNPI ya. Terjadi apa? Banyak ingin memiliki rasa memilikinya lebih sangat tinggi. Nah, oleh karena itu beberapa kurun waktu terakhir ini KNPI di pusat juga dipimpin oleh beberapa ketua umum. Nah, begitu juga di Riau. Nah, terjadi kondisi hampir di seluruh Indonesia. Oke. Namun secara kelembagaan KNPI-nya tetap satu. Namun yang memimpin KNPI itu hari ini ada banyak orang memimpin KNPI. Oke. Nah, adik-adik terutama yang di Dewan Pengurus Daerah. Nah, saya selaku senior saya kira tidak melihat kepemimpinan siapapun di negeri ini, baik di pusat maupun di Provinsi Riau maupun di kabupaten kota. Yang penting aktivitas mengatasnamakan KNPI ini harus tetap berjalan. Oke. Tetap berjalan. Memang kita ketahui dengan situasi saat ini, bahkan pemerintah pun sulit menganggarkan untuk KNPI. Nah, maka ya perlu gotong royong saya kira pengurus-pengurus KNPI hari ini untuk melaksanakan program-program kepemudaan. Namun filosofi KNPI itu sendiri adalah bukan melaksanakan program-program yang paling pokok. Bahwa KNPI itu secara filosofinya adalah wadah berhimpun. Wadah berhimpun. Nah, wadah berhimpun seluruh komponen kepemudaan ini. Nah, aktivitas tingginya pemuda itu ada di OKP sebenarnya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, HIPMI misalnya, ini himpunan pengusaha muda. Pengusaha muda. Nah, dia berhimpun di organisasi HIPMI. Nah, dia orang-orang profesi pengusaha. Nah, di mana dia wadah berhimpun yang lebih tingginya di KNPI. Oke. Nah, jadi pada prinsipnya perkaderan pemuda itu aktivitasnya di OKP-nya masing-masing. Nah, dengan situasi KNPI dari 2015 sampai saat ini di Indonesia, ini secara organisasi masih banyak konflik. Namun secara kelembagaan KNPI, siapapun yang mengatasnamakan KNPI ini tetap menjalankan program semampunya pada saat ini. Nah, jadi istilahnya kondisi bangsa kita melalui KNPI memang pemuda kita sedang ya pemuda ini kan egonya tinggi. Iya benar. Ya semua merasa benar. Iya. Dan semua harus menang kan gitu. Menang. Oke. Nah, tapi alhamdulillah konflik KNPI itu tidak sampai ke konflik fisik. Itu betul-betul konflik peperangan ideologi. Nah, keyakinan masing-masing. Tapi tetap dalam wadah KNPI. Oke. Kenalan dulu dong Kak sama KNPI itu apa sih tugas-tugasnya, apa sih kerja, apa sih tugasnya gitu kan, apa-apa aja bidangnya kayak gitu. Nah, KNPI
dalam anggaran dasar KNPI itu jelas dikatakan bahwa seluruh pemuda Indonesia pada hakikatnya adalah anggota KNPI. Icut, Ya. anggota KNPI Bukit Raya. Itu pasal satunya tuh. Anggota nih bukan pengurus. Iya, anggota. Ya. Pada hakikatnya seluruh pemuda Indonesia adalah anggota KNPI. KNPI. Nah, Oke. namun ada keanggotaan KNPI adalah unsur organisasi kepemudaan. Nah, jadi aktivitas di organisasi kepemudaannya juga menjalankan program. Nah, di KNPI sendiri memang programnya itu ya selalu ada 4 lah kalau kita bagi globalnya. Kegiatan rutin di KNPI sama dengan seluruh organisasi yaitu untuk rutinitas di kantor, ya kan? Terus aktivitas untuk di kesekretariatan. Nah, yang kedua program KNPI itu adalah program pokok atau mandirinya. Pokok atau mandiri. Nah, yang paling utama program itu adalah musyawarah. Musyawarah. Karena itu yang kedua rapat kerja. Nah, ada rapat koordinasi kalau tingkat nasional, rapat pimpinan paripurna. Nah, kalau di nasional itu ada kongres. Nah, ini yang paling utama. Plus lah kegiatan-kegiatan pokok atau mandiri lainnya adalah kegiatan-kegiatan ke OKP, kegiatan-kegiatan ke masyarakat. Nah, yang ketiga adalah program partisipasi. Nah, makanya kalau negara kan memberi kewenangan stakeholder Kemenpora maupun Dispora di Riau ini pada saat Sumpah Pemuda. Berarti KNPI sama Dispora ini itu harus partner dia. Partner ya? Karena memang kalau Sumpah Pemuda tuh KNPI biasanya tandem daripada Dispora. Dispora. Tahun ini aja kayaknya enggak karena memang situasi juga kan. Iya. Nah, pandemi ya. Situasi ya mungkin kan. Tapi emang kurang apa nih ya Kak ya? Kurang apa tuh? Semarak ya. Memang kurang semarak. 2 tahun ini kurang semarak nih acara Sumpah Pemuda. Kalau biasanya tuh ya kalau acara Sumpah Pemuda kalau nggak salah di kantor gubernur kita tuh yang anak sekolah pakai baju adat ya. Termasuk saya. Saya ngibarin juga dulu. Ngibar juga dulu. Semarak. Paski Braka juga. Terus di Bujang Dara ya. Iya benar. Juga. Pemuda ini seperti pemuda aktif berarti ya. Pemuda kan. Pemuda ini kan pemuda harapan pemudi lah. Iya, harapan pemudi. Nah, yang ketiga program partisipasi KNPI itu salah satunya untuk acara Sumpah Pemuda. Partisipasi acara-acara pemerintah karena setiap tahun untuk sosialisasi program-program pemerintah Provinsi Riau itu selain tokoh-tokoh masyarakat KNPI juga diundang. Nah, yang keempat adalah kegiatan kerjasama KNPI itu. Maka KNPI bisa bekerja sama dengan pihak lain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kepemudaan. Jadi ada 4, ada rutin, pokok atau mandiri, partisipasi dan kerjasama. Nah, inilah yang ditanamkan kepada KNPI. Namun bungkusnya adalah yang penting berhimpun dulu di KNPI itu. Iya, benar. Biar bisa itu yang mempersatukan paling utama, ya. Nah Kak, ini ancaman apa sih bagi generasi muda sekarang ini di tengah-tengah persaingan global ini? Nah, ancaman ya banyak ancaman. Yang pertama tuh ancaman tentu narkoba. Itu paling utama tuh. Itu paling utama. Karena itu yang menghancurkan ya Kak ya. Ya kita narkoba ini dari tahun 90-an. Nah, bahkan sudah dibentuk BNN saat ini. Bahwa setiap pemakai itu belum tentu pengedar, bisa direhabilitasi. Dan narkoba ini adalah bentuk perang kita, bangsa ini. Jadi kalau perang model baru itu bukan perang senjata. Iya, perang dunia kedua terakhir tahun 40-an itu. Sekarang perang kita dengan narkoba ini. Iya. Tantangan pemuda hari ini. Yang kedua tentu radikalisme. Nah, benar. Ini untuk pemecah-pemecah ini atas nama agama, atas nama kelompok. Ini menjadi ancaman juga bagi kita. Nah, sampai bangsa negara kita ini membentuk badan anti radikalisme kan? Nah, ya benar. Ini sebagai bentuk pertahanan negara kita juga. Nah, dari narkoba, radikalisme. Nah, yang lain saya kira ada juga perihal ancaman ideologi. Nah, benar sekali. Nah, selebihnya memang banyak saya kira. Kalau saya, tapi ini yang menjadi 3 pokok utama ya, 3 pokok ancaman bagi pemuda itu. Karena ini targetnya itu memang melemahkan pemuda semuanya benar. dan menghancurkan bangsa.
Dan rata-rata Nah, memang pemuda juga yang banyak memakai menjadi narkoba. targetnya, ya. Menjadi target. Narkoba, radikalisme, dan serangan ideologi. Nah, bahwa perihal ideologi kita bermufakat, kita pendiri bangsa ini ideologi kita Pancasila. Nah, ancaman bagi kita itu kan adalah ideologi sosialis komunis, ideologi kapitalis. Nah, ini adalah ancaman bagi kita. Nah, namun masih banyak nih pemuda kita ini memang ideologinya ada di sini. Ada. Nah, tapi jumlahnya jangan sampai kawan-kawan pemuda yang ideologi nasionalis ini kalah gitu. Okay. Nah, ini akan terus ada karena apa? Keterbukaan informasi tadi. Nah, buku-buku sosialis, komunis, dan kapitalis ini terus mengancam kita. Nah, oleh karena itu ini perlu kita perhatikan, karena ini ancaman. Yang kedua tadi radikalisme dalam bentuk sampai dengan kekerasan kan, sampai dengan mengadu domba dengan teroris dan lain sebagainya. Nah, yang utama yaitu narkoba. Narkoba itu nggak habis-habisnya ya. Nggak akan kita. bisa habis-habisnya juga kalau kita berbicara tentang narkoba itu kayak. Ya, jadi istilahnya ya memang narkoba itu ya harus sama-sama kita. Tidak cukup BNN, tidak cukup polisi, ya tidak cukup harus seluruh komponen bangsa bersama-sama saya kira untuk yang 3 hal tadi, ya khususnya narkoba itulah. Nah, mungkin kakak bisa ngasih saran nih gimana mengatasi ancaman-ancaman tersebut untuk pemuda-pemuda kita saat ini nih. Nah, jadi kalau secara tentu bebannya ada di negara pertama, memikirkan konsep untuk antisipasi terhadap 3 hal tersebut. Iya. Nah, pertama dengan betul lembaga-lembaga khusus membidang itu. Nah, saya cerita juga perihal benteng ideologi sejak tahun 98 kita reformasi. Output generasi muda yang tamat SD tahun 98 itu. Icut. Enggak. Icut lahirnya 98 bukan tamat 98. Lahirnya 98. Itu jujur saja dari tahun 2010 sampai 2014-15 tuh terjadi kekacauan ideologi kita. Di medsos itu macam-macam tuh soal ideologi tadi. Karena tak pernah didoktrinkan lagi soal Pancasila. Nah, tapi alhamdulillah ini salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional dari tahun 2014 dengan keputusan Menteri Pendidikan nomor 63 tahun 2014 bahwa kepramukaan adalah ekskul wajib. Pramuka ekskul wajib di sekolah dari SD sampai SMA. Nah, melalui peraturan Kemendikbud inilah seluruh sekolah dari 2014 itu menerapkan di sekolah itu ada 3 kepramukaan tuh. Pertama sistem blok. Maka dulu kalau kita masuk sekolah ada MOS kan? Iya benar. Nah, sejak ada 2014 tuh MOS tuh pramuka, Cut. Nah, itu 3 hari 2 malam dia berkemah. Jadi tidak ada TNI Polri senior lagi. Nah, itu pramuka. Yang dari 2014 sampai ya sebelum pandemi lah sampai hari ini. Sampai gitu. 2019 lah. Ada sistem itu nama blok, ada sistem aktualisasi setiap 1 minggu sekali itu wajib pramuka semua. Iya, Icut ada kayaknya. Ada terasa kan? Ada. Yang ketiga baru reguler. Tiap hari Sabtu ya biasanya. Ya, itulah pramuka sesungguhnya. Disitulah ditanamkan ideologi Pancasila tadi. Dari pakaiannya sudah jelas. Kacunya kan? Merah putih. Merah putih ini apa nih? Jadi kalau dari SD itu sudah ditanamkan, oh ini bendera aku. Iya, wajib pakai baju pramuka ya. Itulah salah satu upaya pemerintah untuk pertahanan ideologi. Nah, yang kedua radikalisme. Nah, ini kan ini baru-baru trending topik banget nih radikalisme. Kita kan kejadian juga tahun 2000 ada bom di sini. Iya, benar. Nah, bukan baru ini. Jadi memang kita pun harus selalu waspada bahwa ya teroris itu, tanda kutip teroris ini itu dia tak akan pernah berhenti menggoda kan. Nah, oleh karena itu situs-situs pelajaran buat bom nih. Iya, banyak ya. Iya, banyak. Nah, situs untuk menjadi relawan di mana. Anak kecil aja udah bisa buat bom nih. Ya. Kalau kami di kampus kami fisika kan memang ada seperti itu. Tapi kan untuk ilmu pengetahuan. Nah, namun itu ya kan tak terjangkau oleh kita nih soal internet. Nah, negara lah yang memfilter itu saya kira. Nah, jadi istilahnya situs-situs yang menggiring pemuda ini ke arah radikalisme itu perlu diblokir atau apa oleh pemerintah. Nah, kalau kita di lapangan di daerah kita masing-masing, ya wajib sudah saatnya kita ini harus tahu dengan tetangga.
Jangan tidak tahu dengan tetangga. Harus kenali Harus lingkungan ada yang ya, Kak, curiga, ya. jadi kita harus lapor. Iya. Kalau perlu kita tanyakan. Nah, 2 tadi itu. 1 apakah dia pengedar narkoba atau dia calon-calon teroris nih. Oh iya, bener ya, langsung 2 ya. Nggak bisa kita cuek hari ini. Iya, Nggak iya. bisa cuek. Nah, ada orang baru nih, kos dia misalnya. Ya harus tanya gitu. Tanya. Nah, pemuda tuh harus berani gitu. Iya. Nah, bahkan untuk narkoba ini jangan kita serahkan ke polisi dan BNN saja. Kalau ada di lingkungan rumah kita masing-masing, pemakai saja saya kira langsung lapor BNN. Iya benar, langsung Biar lapor. tangkap dia, direhab dia gitu. Iya. Nah, kalau ada pengedar, ya sudah. Dirame-ramekan aja gitu. Ya sudah Mau kantor polisi dah gitu. Iya benar. Jangan sampai pengedar dan bandar-bandar narkoba ini lebih hebat dari kita yang normal ini. Jangan gitu. sampai lengah ya, Kak. Ya. Mereka tuh bajingan semua gitu. Nah, istilahnya kita jangan sampai lemah daripada bandar-bandar narkoba itu. Bahwa bangsa kita ini bermufakat, kita sudah anti dengan itu. Iya benar. Tak usah jauh-jauh kita di lingkungan rumah kita masing-masing. Itu yang perlu kita sampaikan kepada pemuda terutama ya, dan tentu kepada masyarakat secara umum agar ancaman terhadap pemuda ini bisa kita gotong royongkan secara bersama-sama. Oke, nah semangat banget nih Kak Tony nih. Ini emang harus gebiar nih, gebiar. Nah Kak, apa tanggapan atau saran dari KNPI Riau baik terhadap pemerintah swasta dan generasi muda sendiri, terutama dalam kerangka mengisi pembangunan, menghindari desintegrasi bangsa maupun meningkatkan sumber daya manusia di masa sekarang? Komite Nasional Pemuda Indonesia, khususnya Provinsi Riau tentu berharap kepada pemerintah Provinsi Riau ini lebih diperhatikan lagi untuk pengembangan kepemudaan. Nah, kita Pak Gubernur Pak Samsuar, ini Pak Samsuar ini kalau hanya aturan saya kira sudah taat beliau, tapi begini. Beliau tuh mau mengendorse usaha pemuda loh. Iya benar sekali tuh, benar. Jadi istilahnya pemimpin hari ini kan beliau sudah mencontohkan secara langsung. Iya. Oh tak bisa dianggarkan dalam APBD misalnya, tak bisa dibantu secara keuangan dari pemerintah. Mengendorse pun beliau mau supaya apa? Supaya bangkit nih ekonomi pemuda. Iya. Benar. Nah beliau sudah menyatakan diri dalam media sosial Facebook dan Instagramnya, yang mengendorse silakan undang Pak Gubernur, datang Pak Gubernur itu. Iya. Usaha apapun itu. Besok kecet buat usaha ya. Messenger aja beliau gitu. Oke. Ya Pak, saya usaha ini, kirim foto-fotonya, tolong endorse Pak. Buat video Pak, kalau perlu tempat saya. Nah ini sudah beberapa kali, bahkan inilah salah satu upaya pemimpin kita hari ini. Nah secara aturan pemerintahan saya kira kegiatan-kegiatan pengembangan pemuda khusus mengenai kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan ini melalui satkernya Dispora. Ya, karena kegiatannya rutin saya kira belum menjangkau lebih banyak unsur pemuda. Oke. Nah, perlu sinergitas antara Dispora provinsi dan kabupaten kota. Ya, untuk kegiatan-kegiatan peningkatan 3 hal tadi harus lebih diperbanyak saya kira. Supaya lebih banyak pemuda ini yang ikut kegiatan-kegiatan itu. Nah, di samping itu juga kita berharap kepada pemerintah Provinsi Riau ini untuk menggesa, menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Riau ini juga turut membantu. Nah, membantu pengembangan kepemudaan ini. Bukan hanya sektor kewirausahaan, tapi seluruh sektor. Jangan sampai sektor kepemimpinan itu dihilangkan, tidak menjadi fokus. Karena apa? Kewirausahaan tanpa kepemimpinan itu cepat juga bangkrutnya gitu. Iya, benar. Kepemimpinan tanpa kewirausahaan jadi tekor terus sebagai pemimpin, nanti tak ada biaya kan. Nah, jadi perlu gotong royong saya kira pemerintah Provinsi Riau. Nah, juga kepada para pemuda dan organisasi pemuda, ini juga harus kita mesti membuat program-program yang menuju ke arah situ. Nah, tinggal kita komunikasikan dengan pemerintah Provinsi Riau dan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau ini. Nah, sehingga ada kerjasama, sinergitas dan kolaborasi untuk dalam rangka bersama-sama menyiapkan tentunya generasi muda ini terjun ke masyarakat untuk diri sendiri, keluarga dan untuk masyarakat sendiri. Oke, nah terakhir nih Kak Tony, mungkin Kak Tony mau ngasih saran, pesan, kesan untuk pemuda-pemudi sekarang. Ya. Jadi pemuda, tanpa pemuda bangsa ini menjadi lemah. Namun dengan pemuda yang lemah, bangsa kita akan hancur.
Oleh karena itu, selaku pemuda, hendaknya kita tetap mempertahankan ideologi bangsa kita itu Pancasila. Sebagai pemuda, kita mesti terus belajar, dan belajar ini sudah terbuka, bisa kapanpun dimanapun, baik secara formal maupun pendidikan-pendidikan non-formal. Dan tetaplah mindset kita itu, para pemuda ini, untuk senantiasa mengembangkan jiwa kepemimpinan, jiwa kepeloporan tanpa henti, dan kewirausahaan. Dan jadi apapun profesi kita para pemuda ini, itu harus kita tekuni dengan baik. Kita jalani dengan baik dan benar, sehingga pemuda sebagai harapan bangsa, pemuda sebagai kader-kader penerus kepemimpinan, meskipun banyak hari ini para pemuda yang memimpin, ini juga bukan hanya sebuah basa-basi, tetapi betul-betul pemuda bangsa Indonesia, ya khususnya pemuda Riau hari ini, memiliki kompetensi integritas yang cukup. Pada saat disuruh memimpin hari ini pun kita siap memimpin. Nah, untuk menjadi kader di masa depan, kita pun siap dalam memimpin. Namun ekonomi bukan satu-satunya, politik, seni budaya dan lain sebagainya ini menjadi sebuah kolektivitas bagi kita. Fokus ke salah satu, atau kita menjadi pemimpin di setiap organisasi, sehingga pemuda Riau pada umumnya, pada khususnya pemuda Indonesia pada umumnya, ini di masa depan kita menjadi pengayom untuk pemuda bangsa Indonesia berikutnya. Oke, luar biasa nih Kak Tony. Nah, terima kasih ya Kak ya atas waktunya udah mau mampir nih ke podcast Diskominfotik Provinsi Riau, Studio Haidir Tanjung. Nah, ini terakhir ya. Tanpa pemuda, bangsa ini jadi lemah. Ayo pemuda sebagai harapan bangsa siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Nah, Sobat Diskominfo, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Dwi Diana Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.